Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami ingin mempresentasikan hasil laporan proyek Basic Learning mata kuliah Statika Probabilitas Interpretasi Hasil Data terkait kasus Chi-square dengan judul Pengaruh Sosiodemografi terhadap kinerja karyawan berdasarkan usia metode Chi-square. Sebelum memulai presentasi, kami izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Imas Korea dengan NIM 6422099 dan partner saya bernama. Perkenalkan, nama saya Fitri Puspitasari dengan NIM 642209998. Baik, di sini ada latar belakang sumber daya manusia atau SDM, merupakan elemen penting bagi sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan SDM adalah memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Kinerja karyawan yang baik dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesuksesan organisasi. Menurut Astuti dan Sari tahun 2020, sumber daya manusia memiliki peran strategis dalam menentukan masa depan sebagai organisasi. Pegawai yang berkualitas berkaitan mendukung capaian tujuan organisasi. Kompetensi pegawai yang tinggi menunjukkan kualitas suatu organisasi. Untuk itu, peningkatan kompetensi pegawai itu sangat perlu untuk mendukung kinerja pegawai demi mencapai tujuan organisasi. Efektivitas kinerja dalam sebuah organisasi dapat didorong dengan motivasi kerja yang baik. Menurut Jumadil dan Hasan tahun 2023, kinerja pegawai adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai atau sekelompok orang sesuai dengan amanah yang diberikan kepadanya. Bagi organisasi, kinerja yang efektif berarti output yang ada harus dipertahankan meskipun jumlah pekerjaannya sedikit ataupun produktivitasnya melaksanakan prestasi kerja atau kinerja dalam organisasi. Begitu juga karyawan akan bekerja secara optimal apabila dengan bekerja mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya perusahaan harus benar-benar memperhatikan tingkat kebutuhan karyawan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah yang terdiri dari 3. Yang pertama, bagaimana pengaruh faktor sosiodemografi berdasarkan usia terhadap kinerja karyawan. Kedua, apakah terdapat perbedaan signifikan dalam kinerja karyawan berdasarkan usia mereka? Ketiga, bagaimana hubungan antara usia karyawan dan kinerja mereka di tempat kerja? Berikutnya yaitu tujuan masalah. Untuk mengidentifikasi pengaruh variabel sosiodemografi berdasarkan usia terhadap kinerja karyawan. Menentukan apakah ada hubungan yang signifikan antara usia karyawan dan kinerja, serta menganalisis perbedaan signifikan berdasarkan kelompok usia menggunakan metode Chi-square. Berikutnya, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis, yaitu hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana faktor usia mempengaruhi kinerja karyawan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan di perusahaan. Dan 3 manfaat praktis sebagai berikut. Pertama, bagi perusahaan, dapat digunakan sebagai referensi bagi perusahaan dalam mengembangkan strategi pengembangan kinerja karyawan yang lebih efektif. Kedua, bagi karyawan, meningkatkan pemahaman karyawan tentang bagaimana usia mereka dapat mempengaruhi kinerja mereka, sehingga mereka dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kinerjanya. Ketiga, bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai sumber literatur dan penelitian untuk pengembangan bidang kinerja, khususnya mengenai pengetahuan kinerja karyawan berdasarkan usia. Selanjutnya, ruang lingkup. Ruang lingkup laporan ini merangkum penelitian tentang pengaruh sosiodemografi terhadap kinerja karyawan dengan fokus pada faktor usia, menggunakan metode Chi-square sebagai alat analisis utama. Laporan akan mengidentifikasi pola dan hubungan antara berbagai karakteristik sosiodemografi seperti usia karyawan dengan indikator-indikator kinerja yang diukur dalam konteks organisasi tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana faktor usia dapat mempengaruhi produktivitas, motivasi, dan kontribusi individu dalam konteks pekerjaan mereka.
dengan potensi implikasi signifikan bagi manajemen sumber daya manusia dan strategi pengembangan organisasi. Sistematika penulisan. Sistematika penulisan laporan project-based learning yaitu pertama, judul laporan, pengaruh sosiodemografi terhadap kinerja karyawan berdasarkan usia dengan metode Q-Square. Kedua, bab 1 pendahuluan, terdiri dari latar belakang, penjelasan mengenai pentingnya studi tentang pengaruh sosiodemografi terhadap kinerja karyawan, khususnya berdasarkan usia. Rumusan masalah, pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam studi ini. Tujuan penelitian, tujuan utama dan tujuan khusus dari penelitian ini. Manfaat penelitian, manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini bagi organisasi atau masyarakat. Ketiga, bab 2 tinjauan pustaka yang terdiri dari konsep sosiodemografi, pengertian dan referensi variabel sosiodemografi dalam konteks penelitian ini. Kinerja karyawan, definisi, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan dan indikator kinerja karyawan. Dan Q-Square, pengertian dan rumus dalam perhitungan penelitian ini. Keempat, bab 3 hasil pembahasan. Deskripsi data, gambaran umum mengenai data yang dikumpulkan, dan analisis data. Hasil analisis Q-Square untuk masing-masing variabel sosiodemografi terhadap kinerja karyawan berdasarkan usia. Kelima, bab 4 penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Keenam, daftar pustaka. Daftar semua sumber referensi yang digunakan dalam penulisan laporan seperti jurnal, buku, artikel, dan sumber lainnya yang relevan. Selanjutnya, definisi sosiodemografi. Sosiodemografi dapat dijelaskan sebagai gabungan dua kata, yaitu masyarakat dan populasi sosial. Ialah berkaitan dengan masyarakat, Badan Pengembang dan Pembinaan Bahasa Republik Indonesia, tahun 2022. Dalam Anastari Putri, tahun 2023. Demografi sosial adalah studi tentang kependudukan, terutama yang berkaitan dengan ukuran dan kepadatan penduduk, kesuburan, kematian, pertumbuhan, distribusi usia, statistik imigrasi dan demografi, serta semua interaksi dengan kondisi sosial dan ekonomi. Menurut Kids tahun 2008 dalam Anastari Putri tahun 2023. Berikutnya yaitu karakteristik sosiodemografi. Karakteristik sosiodemografi sangat mempengaruhi pola hidup seseorang. Karakteristik tersebut dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, seperti umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Menurut Hidayat tahun 2022. Menurut Mufidah tahun 2022, karakteristik sosiodemografi meliputi 1. Jenis kelamin. Jenis kelamin adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan jenis kelamin ini dapat mempengaruhi pada berbagai hal, seperti hubungan antara jenis kelamin dengan perilaku kesehatan yang mempengaruhi gaya hidup seseorang. 2. Usia. Usia adalah periode waktu sejak seseorang dilahirkan. Semakin bertambah usia, akan terjadi perubahan pada aspek fisik dan psikologis, di mana tingkat pemikiran akan semakin matang. 3. Status pernikahan. Pernikahan merupakan bagian penting dalam siklus kehidupan manusia, dan menjadi dasar terbentuknya sebuah keluarga, menunjukkan bahwa kehadiran pasangan dalam pernikahan dan keluarga dapat mengurangi tingkat stres dan memberikan dukungan positif bagi seseorang. 4. Pengaturan tempat tinggal. Pengaturan tempat tinggal adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan struktur rumah tangga pada lansia, hidup sendiri atau tinggal bersama suami, istri, atau anak. Adalah beberapa bentuk pengaturan tempat tinggal yang umum dijumpai di negara berkembang. 5. Tingkat pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh manusia. Pendidikan berperan sebagai sarana untuk menyampaikan pengetahuan guna mendorong perkembangan individu secara pribadi, sosial, dan ekonomi. 6. Pekerjaan. Pekerjaan adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan penghasilan. Selain itu, bekerja juga memberikan pengalaman dan pengetahuan kepada seseorang. 7. Pendapatan per bulan.
Pendapatan adalah hasil yang diperoleh oleh individu sejalan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan yang dilakukan. Terdapat keterkaitan yang kuat antara pendapatan dengan penggunaan layanan kesehatan dan upaya pencegahan penyakit. 8. Keluhan utama dan komorbiditas. Ada dua hal utama yang menjadi keluhan pasien saat konsultasi medis, yakni menjelaskan alasan konsultasi berupa gejala dan keluhan serta durasinya, serta komorbiditas atau dua penyakit yang diderita sekaligus yang sering terjadi pada pasien lanjut usia di atas 65 tahun yang memiliki daya tahan tubuh rendah. 9. Asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan adalah kesepakatan antara perusahaan asuransi dan tertanggung yang membayar premi untuk mendapatkan penggantian atas kerugian, kerusakan, kehilangan, atau kewajiban hukum, serta pembayaran atas kematian dan hidup tertanggung berdasarkan manajemen dana. Jaminan kesehatan adalah perlindungan untuk kebutuhan kesehatan dasar peserta melalui iuran atau dana pemerintah. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan. 10. Status kesehatan. Kesehatan berhubungan dengan produktivitas. Individu yang memiliki dimensi fisik, mental, spiritual, sosial, dan ekonomi. Status kesehatan dipengaruhi faktor internal berdasarkan fisik dan psikologis, serta eksternal berdasarkan budaya, ekonomi, dan lingkungan. Faktor paling berpengaruh terhadap status kesehatan adalah lingkungan dan perilaku. Definisi kinerja karyawan. Kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Menurut Ethics Theorini dan Hanifa Nopiandari, tahun 2022, kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja karyawan merupakan hal yang bersifat individual karena setiap karyawan memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda dalam mengerjakan tugasnya. Berikutnya, 10 faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu pertama, kemampuan dan keterampilan. Adalah kesanggupan atau keterampilan yang dimiliki seseorang dalam bekerja. Semakin banyak kemampuan dan keahlian yang Anda miliki, maka Anda akan semakin mampu melakukan pekerjaan Anda dengan benar berdasarkan apa yang telah ditentukan. Kedua, pengetahuan. Mengacu pada pengetahuan yang berhubungan dengan pekerjaan. Orang yang memiliki pengetahuan kerja yang baik akan menghasilkan hasil kerja yang baik dan sebaliknya. Ketiga, desain pekerjaan. Adalah desain pekerjaan yang memudahkan pegawai dalam mencapai tujuannya. Artinya, apabila suatu pekerjaan dirancang dengan baik, maka akan lebih mudah melaksanakannya dengan tepat dan benar. Keempat, kepribadian, yaitu kepribadian seseorang atau watak yang dimiliki seseorang. Setiap orang mempunyai kepribadian atau karakter yang berbeda satu sama lain. Kelima, motivasi kerja. Adalah dorongan seseorang untuk bekerja. Karyawan termotivasi atau terdorong untuk melakukan sesuatu dengan baik apabila mendapat dorongan yang kuat dari dirinya sendiri atau dari luar. Keenam, kepemimpinan. Adalah perilaku pemimpin dalam mengatur dan mengarahkan bawahannya untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Ketujuh, gaya kepemimpinan. Adalah gaya atau sikap pemimpin terhadap atau memerintah bawahannya. Kedelapan, budaya organisasi. Merupakan kebiasaan atau norma yang berlaku pada suatu organisasi atau perusahaan. Praktik atau norma ini mengatur apa yang berlaku dan diterima secara umum serta harus dipatuhi oleh seluruh anggota perusahaan. Kesembilan, kepuasan kerja. Adalah perasaan bahagia atau gembira atau perasaan suka seseorang sebelum dan sesudah melakukan suatu pekerjaan tertentu. Jika karyawan senang atau bahagia atau menikmati pekerjaannya, maka hasil pekerjaannya akan berhasil. 10. Lingkungan kerja. Di sekitar merupakan suasana atau kondisi lokasi tempat bekerja. Lingkungan kerja dapat berupa ruangan,
layout, sarana dan prasarana, serta hubungan kerja dengan sesama rekan kerja. Selanjutnya, terdapat 6 indikator kinerja karyawan adalah sebagai berikut. Pertama, kualitas pekerjaan diukur berdasarkan persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan dan sejauh mana tugas dilaksanakan ditinjau dari keterampilan dan kemampuan karyawan. 2. Kuantitas mengacu pada volume produksi yang dinyatakan dalam bentuk jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan, dan lain-lain. 3. Ketepatan waktu mengacu pada tingkat kegiatan yang diselesaikan pada awal waktu tertentu ditinjau dari koordinasi dengan hasil keluaran dan memaksimalkan waktu yang tersedia untuk kegiatan lain. 4. Efektivitas mengacu pada sejauh mana sumber daya organisasi, energi, modal, teknologi, bahan mentah dimaksimalkan dengan tujuan meningkatkan hasil penggunaan sumber daya setiap unit. 5. Independensi adalah tingkat kemampuan seorang pegawai dalam menjalankan fungsi pekerjaannya di masa yang akan datang. 6. Komitmen kerja adalah komitmen kerja pegawai terhadap organisasi dan tanggung jawab terhadap jabatan. Selanjutnya, C-Square. Menurut Wibowo A. tahun 2017 dalam Ramdhani Suci tahun 2022 menyatakan bahwa uji C-Square berguna untuk menguji hubungan pengaruh dua variabel nominal dan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel nominal yang lain. Ciri-ciri C-kuadrat adalah sebagai berikut. A. Nilai C-kuadrat selalu positif. B. Distribusi C-kuadrat mempunyai beberapa deret. Misalnya, distribusi C-kuadrat DK sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. C. Bentuk distribusi C-kuadrat adalah menjulur positif. Berikut ini adalah analisis inferensial dan pengujian hipotesis yang dapat diselesaikan sebagai berikut. H0 tidak ada hubungan antara baris dan kolom. B kali K. H1 ada hubungan antara baris dan kolom. Rumus C-square yang digunakan untuk menghitung nilai uji statik C-square dalam tabel kontingensi. Formula yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah X kuadrat 2 sama dengan sigma buka kurung FE dikurangi FO tutup kurung kuadrat 2 dibagi FE. Keterangannya, X kuadrat 2 adalah nilai uji C-square. FO adalah frekuensi observasi. FE adalah frekuensi ekspektasi. Selanjutnya yaitu analisis data. Kinerja karyawan di Anuleka Wishart and Villa pada tabel 2 karakteristik responden. Dalam penelitian ini terdiri dari 28 karyawan laki-laki dan 12 orang karyawan perempuan, yang mana dari responden tersebut, satu orang berusia di antara 20 sampai 30 tahun. 19 orang berusia 31 sampai 40 tahun, 15 orang berusia 41 sampai 50 tahun, dan 5 orang berusia lebih dari 50 tahun. Kemudian berdasarkan departemen, jumlah karyawan housekeeping sebanyak 15 orang, front office sebanyak 3 orang karyawan, F&B service sebanyak 10 karyawan, F&B kitchen sebanyak 6 orang karyawan, Spa sebanyak 4 orang, Administration dan Journal Accounting sebanyak 1 orang, Human Resources dan Security sebanyak 1 orang. Berikutnya yaitu perhitungan pengujian hipotesis C-square. 1. Hipotesis H0 yaitu tidak ada hubungan antara jenis asuransi sebagai pilihan dengan usia konsumen. H1 yaitu ada hubungan antara jenis asuransi sebagai pilihan dengan usia konsumen. 2. Tingkat signifikan dan derajat bebas. Alfa sama dengan 5%. Derajat bebas sama dengan buka kurung kolom dikurangi 1 tutup kurung dikali buka kurung baris dikurangi 1. Jadi derajat bebas sama dengan buka kurung 3 dikurangi 1 tutup kurung dikali buka kurung 4 dikurangi 1 tutup kurung menghasilkan nilai 6. 3. Nilai kritis.
X kuadrat 2 tabel sama dengan buka kurung A dibagi derajat bebas tutup kurung, jadi X kuadrat 2 sama dengan buka kurung 0,05 dibagi 6 tutup kurung menghasilkan nilai 12,592. Bisa dilihat pada tabel chi-square untuk taraf nyata 5% baris nomor 6 berjumlah 12,592. 4. Kriteria pengujian. HO diterima jika X kuadrat hitung kurang dari sama dengan X kuadrat tabel. H1 diterima jika X kuadrat hitung lebih dari X kuadrat tabel. 5. Nilai statika atau hitung dengan rumus FE sama dengan jumlah menurut baris dikali jumlah menurut kolom dibagi jumlah seluruh baris dan kolom. FE 11 sama dengan 1 kali 6 dibagi 40 sama dengan 0,15. FE 12 sama dengan 1 kali 30 dibagi 40 sama dengan 0,75. FE 13 sama dengan 1 kali 4 dibagi 40 sama dengan 0,1. FE 21 sama dengan 19 kali 6 dibagi 40 sama dengan 2,85. FE 22 sama dengan 19 kali 30 dibagi 40 sama dengan 14,25. FE 23 sama dengan 19 kali 4 dibagi 40 sama dengan 1,9. FE 31 sama dengan 15 kali 6 dibagi 40 sama dengan 2,25. FE 32 sama dengan 15 kali 30 dibagi 40 sama dengan 11,25. FE 33 sama dengan 15 kali 4 dibagi 40 sama dengan 1,5. FE 41 sama dengan 5 kali 6 dibagi 40 sama dengan 0,75. FE 42 sama dengan 5 kali 30 dibagi 40 sama dengan 3,75. FE 43 sama dengan 5 kali 4 dibagi 40 sama dengan 0,5. Bisa dilihat tabel 4 hasil dari perhitungan pengujian hipotesis untuk total FE 40, total FO dikurang FE 0, total FO dikurang FE kuadrat 45,340 dan total FO dikurang FE kuadrat dibagi FE 14,691. Maka perhitungan pengujian hipotesis dengan rumus sigma FO dikurang FE kuadrat dibagi FE berjumlah 14,691 serta pada kurva untuk HO 12,592 dan HA 14,691. Maka keputusannya adalah H1 diterima dan dapat disimpulkan, yaitu ada hubungan antara usia 20 tahun sampai dengan 50 tahun ke atas sebagai pilihan dengan kerja. Selanjutnya, pembahasan. Hasil pengujian hipotesis pada tabel 3 menunjukkan analisis yang penting dalam penelitian ini. Dalam konteks penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan untuk mengevaluasi hubungan antara jenis asuransi sebagai pilihan dengan usia konsumen. Terdapat dua hipotesis yang diuji, yaitu hipotesis 0HO yang menyatakan tidak ada hubungan antara jenis asuransi sebagai pilihan dengan usia konsumen, dan hipotesis alternatif H1 yang menyatakan adanya hubungan antara kedua variabel tersebut. Tingkat signifikasi yang digunakan dalam pengujian ini adalah 5%. Hasil analisis menunjukkan bahwa p-value yang diperoleh adalah 0,05. Dengan membandingkan p-value dengan tingkat signifikasi yang ditetapkan, yaitu 5%. Dapat disimpulkan bahwa p-value lebih besar dari tingkat signifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat cukup bukti statik untuk menolak hipotesis 0. Dengan kata lain, tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis asuransi sebagai pilihan dengan usia konsumen berdasarkan sampel yang diteliti. Selanjutnya yaitu penutup. Kesimpulannya bahwa sosiodemografi merupakan faktor yang penting yang mempengaruhi kinerja karyawan, khususnya faktor usia. Semakin lanjut usia seseorang, maka akan terjadi perubahan fisik dan psikologis yang dapat berpengaruh terhadap kinerja. Pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki orang tua membuat mereka lebih berhati-hati dan bijaksana dalam bekerja. Metode chi-square berguna untuk menganalisis hubungan antara variabel sosiodemografi, yaitu usia, dengan kinerja karyawan. Hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan signifikan kinerja antara kelompok usia karyawan.
Usia berpengaruh terhadap produktivitas, motivasi, dan komitmen seseorang dalam bekerja. Dan sarannya yaitu perusahaan perlu melakukan pemetaan kinerja dan kebutuhan karyawan secara berkala berdasarkan faktor usia untuk menyusun program pengembangan SDM yang tepat sasaran. Program pelatihan dan pengembangan kompetensi harus disesuaikan dengan karakteristik setiap kelompok usia. Perusahaan dapat memberikan insentif dan benefit yang sesuai bagi karyawan yang sudah berusia lanjut agar motivasi dan loyalitasnya tetap terjaga. Perlu pula memperhatikan kondisi fisik dan psikologis karyawan lanjut usia dalam menentukan jenis pekerjaan. Dengan demikian, diharapkan kinerja karyawan dapat terus optimal sesuai dengan usia masing-masing. Berikut ini adalah website-website yang kita gunakan untuk mencari data jurnal atau artikel. Dan tutorial untuk mencari jurnal atau artikel sebagai berikut. Langkah pertama, teman-teman buka Google atau Chrome. Kemudian ketik Google Scholar di laman telusuri Google. Setelah itu masuk ke laman Google Scholar atau Google Cendekia. Di kotak pencarian, masukkan kata kunci atau judul jurnal yang teman-teman cari. Lalu klik cari. Google Scholar akan menampilkan hasil pencarian berdasarkan kata kunci atau judul jurnal yang teman-teman masukkan. Untuk memperdalam hasil pencarian, teman-teman dapat menggunakan filter di sebelah kiri layar untuk mengatur tanggal publikasi, relevansi, dan lainnya. Adapun untuk mencari data atau jurnal pada website akademia dan semantik Scholar, sama seperti langkah-langkah pencarian Scholar. Terkait dengan presentasi kita dalam video ini, kami ingin menyampaikan apresiasi kami yang telah meluangkan waktu untuk menonton presentasi kami. Semoga isi presentasi ini memberikan wawasan baru dan inspirasi untuk langkah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.